Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Lama kali gimana? Kamu menjelaskan pertanyaan saya dari Sabang sampai Merauke, aku nggak potong. Saya ilmu yang kusampaikan. Sabang aja kamu udah potong. Saya ilmu, kalau kau itu nyocok. Coba mana jawaban? Silakan. Saya diam, silakan. Kamu bukan ilmu. Silakan. Astagfirullah. Kamu kan kasih 2 pertanyaan sama saya tadi. Kamu juga udah bahas tentang berbohong dalam segala hal, perkataan Paulus dalam kitab Filipi. Jelas sekali aku mau jawab pertanyaan kamu. Makanya di mana dosa semakin banyak itu kasih karunia Allah melimpah atas itu. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nggak seperti Bang Zuma ngaku-ngaku bener, ya kan? Makanya nggak dapat selamat Bang Zuma, karena ngaku-ngaku bener. Makanya kasih karunia itu melimpah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diselamatkan Yesus. Akibat apa? Pelanggaran dosa. Itu yang jawab. Oke, sekarang begini Zuma. Bentar. Saya tanggapi. Saya tanggapi dong. Saya tanggapi. Ingat, saya tanggapi. Berarti di dalam agama Kristen, semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan Yesus. Karena Yesus datang menyelamatkan orang pendosa. Nah, jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Semakin berbohong, semakin diselamatkan. Semakin banyak Kristen berbohong, semakin Kristen berbohong dalam segala hal, semakin diselamatkan Yesus. Betul? Sudah? Ya, betul tidak? Aku jawab. Ya, betul. silakan. Betul. Nah, katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Tidak datang kepada orang yang benar. Makanya dari kitabmu itu, di dalam kitab Romamu itu diterangkan, di mana dengar, jika seorang berbuat dosa, dengar, jika seorang berbuat dosa dan semakin banyak berbuat dosa, dosanya bertambah banyak, kasih karunia semakin melimpah. Diam dulu. Kamu sendiri yang mengatakan, Yesus datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Nah, dalil kitabmu, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia melimpah. Artinya Kristen itu dibolehkan berbohong dalam segala hal supaya Yesus makin datang. Di mana Kristen makin banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Yesus semakin berlimpah-limpah. Oke, aku jawab teman-teman ya. Oke, inilah fakta membuktikan kebotolan Zuma teman-teman ya. Kebotolannya Zuma di sini terbukti teman-teman ya. Zuma, kamu udah tahu Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia cuma sekali doang. Ngerti enggak kamu? Cuma sekali doang. Jadi kalau Kristen berbohong, dosa apapun yang kau lakukan jika kamu percaya sama Yesus, kau diselamatkan. Nah, itu maksudnya, artinya di Kristen bebas melakukan dosa apapun. Orang yang berdosa. Artinya di Kristen bebas melakukan segala dosa, betul? Artinya dosa manusia telah ditebus. Iya, di Kristen bebas melakukan dosa, betul? Dosa manusia yang telah ditebus. Itu artinya orang Kristen bebas melakukan dosa, betul? Tidak ada di dalam keterangan Bible. Tadi kau mengatakan itu. Tadi kau yang mengatakan. Tadi, Bung. Halilintar. Kamu sendiri yang mengatakan. Boleh berbuat dosa.
Silakan. Yohanes di dalam kitabmu diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 itu jelas dikatakan. Dikatakan, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Di mana data di dalam Bible kami diperintahkan untuk melakukan dosa? Di mana perintahnya? Dalilnya sudah sangat. Di Galatia 5. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan kita, bahkan memerdekakan dari penghambaan. Mana perintahnya dalam Bible? Itu perintahnya. Kolose 2 nomor 16 jelas. Jangan lagi kau mau diatur. Jangan lagi mau diatur tentang makan dan minum. Semuanya boleh. Mana perintahnya kami boleh melakukan salah dan dosa dalam Bible? Silakan. Lalu kemudian di dalam Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin, dengar, di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan makin berlimpah. Mana perintahnya? Mana ajarannya? Supaya kasih karunia, dengar. Di Kristen supaya kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, maka orang harus melakukan banyak dosa. Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Jelas tertulis di situ. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Mana perintahnya? Kamu mau nggak? Mana itu dijelaskan udah. Dalil kitabmu. Di mana dalilnya? Di mana datanya dalam Bible? Kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Tidak diperintahkan boleh berbuat dosa, tapi dikatakan di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya melakukan bohong dusta? Filipi 1 nomor 18. Dasar memang enggak ada. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, ikutilah aku, jadilah teladanku dalam kelicikanku. Berarti kamu harus meneladani Paulus, lecek, penipu, dan seterusnya. Filipi 1 nomor 18, kamu diajarkan kemudian untuk menipu demi untuk mengajarkan Yesus. Oke? Filipi 1:18, kamu boleh menipu orang, kamu boleh mengelabui orang demi untuk kejayaan Yesus Kristus. Oke, Juma, kamu buktikan sama saya, Juma. Di mana datanya dalam Bible ditulis kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Monggo. 1 Korintus 11 nomor 1. Apa bunyinya itu? Silakan. Paulus mengatakan kepada Kristen, jadilah teladanku, jadilah teladanku. Aku Paulus harus kau teladani. Paulus mengajarkan Filipi 1:18, kamu mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu ucapan Paulus. Ya, kan kau harus meneladani. Kau harus meneladani Paulus. Mana perintahnya? Diperintahkan dalam Bible kami boleh berbuat dosa. Itu pertanyaan saya. Mana? Ada Filipi 1:18. Apa perintahnya? Boleh memberitakan Yesus dengan cara berbohong. Mana perintahnya, Juma? Juma aku tanya. Boleh. Dalilnya di mana perintah dalam Bible? Filipi 1:18. Boleh berbohong, boleh mengelabui, boleh menipu, boleh berpura-pura demi untuk melakukan pengajaran tentang Kristus. Juma ini ketahuan botolnya. Saya kasih dalil padahal, saya kasih dalil. Saya sudah kasih dalil.
Kemudian di Roma 5 nomor 20. Di mana kemudian dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Dan kau mengatakan Yesus datang untuk orang berdosa. Gua pegang Bible. Mana datanya? Ya, silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan. Di mana datanya di dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Oke, baik. Di mana di dalam kitab kami boleh berbuat dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 1 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Oke, apa bunyinya? Ya, kamu katanya punya Bible. Kita akan lihat teman-teman. Apakah di situ ada perintah buat orang Kristen boleh melakukan dosa? Perintah boleh melakukan dosa teman-teman ya? Silakan. Oke teman-teman, kita buktikan teman-teman. Baik teman-teman. Aku off kamera teman-teman ya. Oke. Kita lihat teman-teman. Loh, kok macet? Yohanes berapa Bang Suma? Kamu merah. Kita sabar. Tenang kalian. Aduh, tadi nyerocos kencang kali. Cuma. Kodok, Oke, kasihan Yohanes berapa Bang Suma? 1 Yohanes. Baru bertanya, Kodok. 1 Yohanes berapa? Iya, 1 Yohanes berapa? Waduh, kasihan sekali. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 Ayat nomor 2. nomor 2. Oke, teman-teman. Nomor 1 nomor 2. Nomor 1 nomor 2. Oke, nomor 1 nomor 2 teman-teman ya. Dengerin baik-baik teman-teman ya. Aku baca ya. Aduh, keren loh ini Juma ini. Aduh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kamu jangan berbuat dosa loh. Lanjut. Terus lagi, aku baca lagi ya. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat ya. Namun jika seorang berbuat dosa, oke? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus? Kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa dunia. Mana di situ perintahnya kami berbuat dosa boleh? Mana? Dasar. Itu legalitas untuk orang Kristen melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa apapun ada Yesus yang mendamaikan segala dosa Kristen. Bahkan bukan hanya dosa Kristen, bahkan dosa dunia. Betul? Betul. Mana perintahnya? Ya, mana perintahnya dongok. Dah. Sudah istirahatkan orang ini. Istirahatkan. Dah. Kamu sudah malu. Sudah malu. Jadi teman-teman, di Islam itu 3 hal tadi. 3 hal ini itu dilakukan semua oleh manusia di atas muka bumi ini. Apalagi Kristen. Di mana di Kristen dikatakan, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi semakin banyak berdosa, semakin bertambah kasih karunia. Dan tadi kita lihat dia sendiri yang baca 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Bagaimana mereka punya dosa sebesar apapun. Bayangkan aja, bukan hanya dosa mereka, dosa dunia. Dosa dunia. Jadi dunia ini mau diajarkan berdosa semuanya itu tak masalah. Ada Yesus yang mendamaikan. Jadi kita secara manusiawi boleh berhidup seperti binatang, boleh hidup seperti apapun berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena Yesusnya itu mendamaikan dosa, bukan cuma dosa orang, tapi dosa dunia. Jadi tak ada lagi kemudian hal-hal yang dilarang di dalam agama mereka. Dan memang Paulus mendikte begitu.
Kolose 2 nomor 6 sampai seterusnya, Galatia 5 dan seterusnya, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya, kemudian 2 Korintus 10 nomor 15 dan seterusnya. Itu perintah-perintah, kemudian bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Itu semuanya perintah. Itu perintah semua tuh. Jadi kalau 3 hal ini tadi itu lumrah. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, kemudian menang dalam perang. Itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa. Selain daripada itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau di agama mereka, jangankan berdosa yang berdosa hal seperti itu, untuk memberitakan Yesus aja dengan cara mengelabui itu dibolehkan. Filipi 1 nomor 13, nomor 18. Itu saudara-saudara. Iya. Jadi boleh segala ayat yang di 1 nomor 18. Masa Kristus dengan maksud palsu dibolehin? Iya, itu dia. Itu memang sudah jadi apa aturan dalam kehidupan agama mereka. Makanya mereka mengambil istilah-istilah Islam itu karena memang sudah memang dibolehkan, bukan sudah, memang dibolehkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Tadi kita sudah buktikan kan kepada si roh kematian bagaimana Paulus itu adalah Kristus. Itu udah jelas itu. Jadi orang banyak yang disesatkan oleh Kristus Paulus itu siapa lagi? Yang disesatkan oleh Paulus Kristus. Tadi dia mencoba menipu dengan mengatakan apa bahasa Yunani daripada Kristen? Apa kata tadi dia? Kristianos tadi. Kristianos. Ternyata original teksnya apa? Kristus. Udah saya Kristus. Berarti penipu. Penipu, dongok, tolol, bahlul. Itulah dia si jahil. Sok merasa pintar tapi dongok. Kenapa demikian? Karena mengikuti Paulus yang adalah Kristus palsu tersebut. Gitu teman-teman. Selamat pagi menjelang siang Bang Suma semuanya kemudian. Halo, buka kameranya dulu Bung Peri Cuawa. Kalau Suma dia takut, ya nggak tahu ya. Bukan dia takut. Nggak pernah guru nggak takut. Buka kameranya dulu Peri Cuawa. Nggak usah frame-frame. Suma takut sama jalan yang lurus ya. Karena saya tahu dia suka bohong-bohong. Mau mana dia? Pelanggaran. Dia sudah lari dia. Dia takut sama saya, nggak tahu ya. Ngapain takut sama lo? Ngapain takut sama? Dia sudah instruksikan jangan pernah naikkan saya kepada api. Wah. Kamu baru tahu ya, Goldian? Kamu baru tahu? Dia sudah bilang jangan pernah. Karena lu muter-muter, karena lu kemana-mana. Muter-muter apa? Memang dia itu sudah ketakutan ya. Kapan guru nggak takut? Ya itu buktinya dia nggak mau hadapi saya. Enggak, karena lu muter-muter. Iya. Kenapa muter-muter? Memang dalilnya ada kok. Apa dalil lu? Ya, dalilnya yaitu apa? Sampai kiamat kamu menyekutukan Allah. Di mana umat Islam? Ya, menyekutukan Allah. Bukankah cuma Allah yang menghapus dosa? Di mana? Kenapa cium batu hitam bisa hapus dosa? Mana tunjukkan dalilnya bahwa cium batu hitam? Wudu pun juga menghapus dosa ya. Bukan Ibrahim mengajarkan ini sebabnya. Gua aja. Ajaran Ibrahim. Udah diterangkan jutaan kali. Kau itu aja pertanyaanmu. Oke. Nah, lurus. Pertanyaannya muncul kemudian. Jalan lurus menurut Yesus menuhankan dirinya atau merasulkan dirinya? Jawab. Jawab dulu, mana ajaran Ibrahim satu dosa. Oke teman-teman, sebelum bubukin si jalan lurus ini, si tapir tetep layarnya yang kenceng dan posting ulang ya. Tidak bisa. Supaya akun Gurunda juga nggak tumbang. Tidak bisa. Soalnya kamu turunkan saya.
Tidak ada bisa dia, teman-teman. Jalan lurusnya mana? Jalan lurusnya mana? Tunjukkan dulu ajaran Ibrahim. Menurut Yesus, jalan lurus itu apa? Mendudukkan kemudian dia itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jalan lurusnya yang mana? Jawab. Ajaran Ibrahim bahwa cinta itu intinya dari ajaran Islam. Kalau tidak berarti menyekutukan Allah. Dosa besar tidak bisa diampunikan. Makanya bertobatlah. Bertobat. Kenapa? Itu bukan ajaran Ibrahim. Suatu kita bisa putus. Belum lagi kalau dan itu dosa besar itu menyekutukan binatang Allah. ini diturunkan aja. Ini aduh. Enggak, bentar dulu Berry. Ya. Kenapa kamu harus di sterilin? Kejang-kejang. Kamu kayak gitu, kejang-kejang. Enggak pernah tenang kayak Tuhanmu. Mana ajaran Nabi Ibrahim kemudian menggantung biji zakar di atas salib menebus dosa. Di mana ajaran Nabi-Nabi di dalam kitabnya Yahudi menggantung biji zakar di atas salib menghapus dosa. Kalau di kita Keluaran 29 nomor 14, Yosua 6 nomor 6, nomor 7, nebus dosa dengan cara mencium batu. Udah jelas itu ada. Nah, menghapus dosa dengan menggantung batu zakar, mana dalilnya? Mana ajarannya? Kolose 2 nomor 9 jelas batu zakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Yang menebus dosa Kristen, yang menebus dosa Kristen adalah batu zakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Nah, pertanyaannya, mana Nabi Abraham mengajarkan keturunannya menebus dosa dengan cara menggantung batu zakar di atas salib? Tidak ada. Begitu. Jadi pengikut jalan bengkok yang tadi itu memang saya wanti-wanti jangan naikkan dia penghujat yang tidak ada ilmu, tidak ada gunanya. Aduh, oten kira-kira ada nggak ya oten yang nggak longor? KRK, si virus sableng, terus pengikut jalan bengkok, astaga naga di surga papa. Susah teman-teman ya, memahami logika dan nalar oten ketika berdialog. Kalau nggak kabur-kaburan, kayak tadi manusia yang dianggap Tuhan kan dia suka kabur-kaburan. Kalau nggak pakai otak. Aduh. Ngaku sekolah, ngaku S1, S2, S3, S-teler, tapi masih nyembah manusia. Terus pertanyaan Ferry tadi tentang batu zakar batu hajar aswad menghapus dosa. Jangankan batu hajar aswad, wudhu juga menghapus dosa. Sambil nunggu Oten naik, gue yang jelasin, jadi gue nggak nganggur jadi patung berhala, ntar gue disembah sama Oten. Silakan, kita tunggu. Ntar. Oke, buat open cam juga lah ya.